Bab 2. Masa lalu. Frank Barat, seberapa pentingnya peran masa lalu dalam memahami masa kini? Semakin banyak, orang-orang meminta orang Palestina untuk melupakan masa lalu, Nakba tahun 1948, para pengungsi. Bagaimana tanggapan Anda terhadap itu? Noam Chomsky, nah, bukan hanya dalam masalah ini. Sudah lumrah bagi mereka yang memegang kekuasaan untuk mengatakan, lupakan semua yang terjadi dan mari kita lanjutkan dari sini. Dengan kata lain, aku telah mendapatkan apa yang aku inginkan, dan kau lupakan apa yang menjadi kekhawatiranmu. Aku hanya akan mengambil apa yang aku inginkan. Itulah yang diterjemahkan dalam kasus ini juga. Melupakan masa lalu berarti melupakan masa depan karena masa lalu melibatkan aspirasi, harapan, banyak di antaranya sepenuhnya beralasan, yang akan ditangani di masa depan jika kau memperhatikannya. Pada dasarnya, itu berarti mengatakan, mari kita abaikan hanya harapan dan aspirasi karena kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Ilan Pape, saya sangat setuju dengan ini. Saya akan mengatakan bahwa dalam kasus Palestina, dan mengapa kami terus menerima permintaan untuk berbicara dan memberikan pandangan kami, jam kehancuran terus berdetak pada setiap persimpangan sejarah dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada jam gagasan tentang bagaimana cara keluar dari ini. Kemandikan ini terus berlanjut karena persepsi mereka yang mengelola proses perdamaian yang disebut, mereka yang menafsirkan realitas di Palestina dan Israel dan mengklaim bahwa mereka tahu apa solusi yang tepat, tidak fleksibel dan tidak berubah selama bertahun-tahun. Pada dasarnya ada rumus perdamaian yang bersikukuh untuk menghapus masa lalu dari persamaan perdamaian. Mereka yang menjadi perantara perdamaian ini mengklaim bahwa masa lalu yang relevan untuk setiap proses perdamaian adalah saat proses dimulai. Apapun yang terjadi sebelumnya dianggap tidak relevan untuk proses itu. Jadi jika sudah ada blok pemukiman Yahudi yang besar di seluruh tepi barat, kau tidak bisa memikirkan untuk membongkarnya. Kau mungkin memikirkan pertukaran wilayah tapi tidak tentang membongkar pemukiman-pemukiman ini. Jadi masa lalu menjadi suatu hambatan di mata para perantara yang disebut itu, tetapi masa lalu adalah segalanya di mata orang yang diduduki dan tertindas. Saya mungkin menambahkan bahwa hal ini universal. Presiden Obama berkata, baiklah, mari kita lupakan kejahatan yang dilakukan, invasi Irak, mari kita lanjutkan saja. Dengan kata lain, mari kita lanjutkan seperti yang telah kita lakukan. Itulah senjata orang yang berkuasa. Itu benar sekali. FB, Zionisme telah menjadi kata yang memiliki banyak definisi dan interpretasi. Beberapa orang tidak tahu lagi apa artinya. Bisakah Anda memberikan gambaran umum tentang apa arti kata ini secara historis? Seperti yang Anda katakan, Zionisme memiliki banyak interpretasi. Definisi yang lebih netralnya mungkin akan menjadi ideologi. Zionisme adalah seperangkat ide yang menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal tertentu dan bertindak sesuai dengan mereka. Yang penting bagi saya adalah bagaimana orang-orang berkuasa menafsirkan ideologi ini. Saya kurang tertarik pada bagaimana itu ditafsirkan oleh para sarjana netral. Saya tertarik pada Zionisme sebagai sebuah ideologi yang memiliki dampak pada kehidupan orang-orang di lapangan. Sebagai sebuah ideologi, dan telah menjadi begitu, sejak hampir awal proyek Zionis di Palestina, yang berarti, dengan sangat sederhana, bahwa Yahudi sebagai gerakan nasional memiliki hak dan aspirasi untuk memiliki sebanyak mungkin Palestina dengan sesedikit mungkin orang Palestina di dalamnya. Realitas seperti itu ditetapkan sebagai prasyarat untuk menciptakan kehidupan Yahudi baru. Saya pikir bahwa sepanjang tahun, ketika kau memiliki lembaga seperti negara, yang menerima ideologi ini sebagai infrastruktur etisnya, ideologi itu menjadi lebih kuat lagi dalam kehidupan orang. Sebagai sebuah ideologi, Zionisme tidak terlalu berbeda dari ideologi nasional atau budaya lainnya. Keunikan Zionisme ada di tempat lain. Zionisme saat ini adalah sebuah ideologi kekuasaan yang cukup aneh dalam sejarah karena diarahkan melawan satu kelompok tertentu dari orang. Biasanya ideologi memiliki implikasi yang lebih luas bagi orang-orang. Zionisme sangat difokuskan. Pertanyaan apakah itu dapat digantikan dengan ideologi yang lebih progresif adalah pertanyaan yang sangat bagus. Cara terbaik ke depan tampaknya adalah bagi korban dan lawan-lawannya untuk melihat sejauh mana mereka dapat berkembang, didorong oleh seperangkat nilai-nilai universal tentang hak asasi manusia dan hak sipil.
Karena sebagian besar dari apa yang ditafsirkan hari ini sebagai Zionisme melanggar dan bertentangan dengan hak asasi manusia dasar dan hak sipil bagi siapapun yang bukan Yahudi di Israel. Alih-alih menemukan ideologi alternatif sebagai itu, tujuannya adalah menciptakan posisi yang menuntut hak orang untuk hak asasi manusia dan hak sipil. FB, apakah ada definisi Zionisme yang jelas hari ini? Apa yang dimaksud dengan seorang Zionis saat ini? NC, pertama-tama, saya pikir di sini lagi masa lalu relevan. Zionisme memiliki arti yang berbeda dalam periode sebelum dan sesudah berdirinya negara. Mulai dari tahun 1948, Zionisme berarti ideologi negara. Sebuah agama negara. Seperti Amerikanisme atau keagungan Perancis. Bahkan dalam periode ini, konsepnya telah berubah. Saya ingat misalnya pada tahun 1964, saya kebetulan menghabiskan waktu di Israel, dan di kalangan intelektual kiri, Zionisme dianggap sebagai lelucon. Sebuah hal yang digunakan untuk propaganda bagi anak-anak. 3 tahun kemudian, sebagian besar dari orang-orang ini menjadi nasionalis fanatik. Itu berubah pada tahun 1967, yang merupakan perubahan besar dalam cara banyak orang Israel melihat diri mereka sendiri dan seperti apa negara itu. Pada dasarnya, dalam periode sebelum berdirinya negara, ini bukanlah agama negara. Misalnya, pada pertengahan tahun 1940-an, saya adalah pemimpin pemuda Zionis, tetapi sangat menentang negara Yahudi. Saya mendukung kerjasama kelas pekerja Yahudi Arab untuk membangun Palestina sosialis, tetapi gagasan negara Yahudi adalah suatu kebencian. Saya adalah seorang pemimpin pemuda Zionis, karena itu bukanlah agama negara. Kembali sedikit lebih jauh, ayah saya, generasinya, mereka adalah Zionis, tetapi mereka adalah Ahad Haamis. Mereka ingin sebuah pusat budaya sebagai tempat di mana diaspora bisa menemukan cara untuk hidup bersama dengan orang Palestina. Itu berakhir pada tahun 1948. Mulai dari saat itu, secara esensial menjadi agama negara. Sebuah agama negara yang bergeser dalam hal kebijakan. Menarik untuk diingat ini. Pada pertengahan tahun 1970-an, sudah jelas bahwa orang Arab benar-benar bersedia melakukan penyelesaian politik. Suriah, Mesir, dan Yordania mengusulkan penyelesaian 2 negara di Dewan Keamanan, AS harus memveto itu. Mesir telah menawarkan perjanjian perdamaian penuh dengan Israel. Diperlukan penghalang untuk menghentikan negosiasi. Jadi konsep Zionisme berubah. Semua orang harus menerima hak untuk eksis, Israel. Negara tidak memiliki hak untuk eksis. Meksiko tidak menerima hak AS untuk eksis duduk di setengah wilayah Meksiko. Negara mengakui satu sama lain tetapi tidak hak untuk eksis. Tidak ada hal seperti itu. Tetapi Israel mengangkat penghalang itu untuk menuntut agar Palestina menerima bahwa penindasan dan pengusiran mereka dibenarkan. Bukan hanya itu terjadi, tetapi dibenarkan. Tentu saja mereka tidak akan menerima itu. Jadi itu adalah penghalang bagus untuk menghentikan negosiasi. Sekarang lebih sulit. Dukungan untuk penyelesaian sekarang begitu kuat sehingga Israel terpaksa meningkatkan penghalangnya lebih tinggi. Palestina sekarang harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Itu adalah inti dari sebagian besar pidato yang Netanyahu berikan. Mengapa itu? Karena dimengerti bahwa itu tidak mungkin. Tidak ada yang seharusnya mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Sama seperti kita tidak mengakui AS sebagai negara Kristen. Katakanlah Pakistan menyebut dirinya negara Islam, tetapi AS tidak mengakui itu sebagai negara Islam. Zionisme dalam kebijakan negara Israel harus bergeser untuk memaksa penghalang yang lebih tinggi lagi terhadap segala jenis penyelesaian politik. Jika di masa depan diperlukan sesuatu yang lebih, mereka akan menciptakan sesuatu yang baru. Zionisme sebagai kebijakan negara adalah konsep yang berubah tergantung pada apa yang dibutuhkan negara. Bagi saya ada satu dimensi konstan dari Zionisme yang tidak dengan mudah berubah seiring waktu. Seseorang dapat menyebutnya sebagai Zionisme arus utama, kadang disebut Zionisme buruh. Itu adalah dimensi kolonial, atau kolonial penjajah, dari Zionisme. Sejak ideologi Zionisme yang lebih samar sebagai kebangkitan Yudaisme sebagai nasionalisme menjadi proyek konkret menetap di Palestina, Zionisme menjadi proyek kolonial penjajah dan masih menjadi satu hari ini. Mungkin sarana untuk menjajah Palestina berubah sesuai dengan keadaan dan keseimbangan kekuatan, tetapi tidak visi itu sendiri.
Dalam tindakan kolonisasi itu juga ada persepsi bahwa penduduk asli, atau penduduk pribumi, dianggap sebagai hambatan bagi kesuksesan proyek itu. Saya pikir bagian ini dari Zionisme tetap berada di inti ideologi bahkan sebelum negara itu didirikan. Negara hanya meningkatkan kemampuan untuk menjajah tetapi tidak mengubah visi menjajah Palestina. Perspektif Palestina tentang hal ini, bagaimanapun, berubah seiring waktu. Penting dicatat adalah posisi intelektual dan pemimpin Palestina seperti Azmi Bishara, yang berpendapat bahwa para pemukim saat ini memiliki hak tertentu dan kehadiran di Palestina. Ketika gelombang pemukim pertama datang sebagai Zionis, itu terjadi pada saat sejarah ketika seringkali dalam sejarah kolonialisme abad ke-19, penduduk lokal bisa memilih untuk melakukan perlawanan dan berhasil, biasanya dalam perjuangan bersenjata, mendorong para penjajah kembali ke negara asal mereka. Ketika para penjajah sudah menjadi generasi ketiga dan bahkan berhasil mendirikan negara mereka sendiri, penduduk asli harus merencanakan strategi yang berbeda dan menemukan cara-cara untuk hidup berdampingan dengan generasi penjajah ini. Alasan mengapa dorongan kolonialis gerakan Zionis tidak berakhir pada suatu saat tertentu dalam sejarah terletak pada hasrat dan keserakahan wilayah para pemukim ini. Ketika mereka ditawari bagian dari Palestina pada tahun 1937, mereka menganggapnya sebagai ruang yang tidak mencukupi untuk mewujudkan aspirasi mereka. Tetapi mereka memiliki pemimpin yang bijaksana, David Ben-Gurion, yang memahami bahwa secara taktis bermanfaat untuk tidak secara jelas menyatakan impian aneksionis ini. Jadi, ia memberitahu Komisi Sipil Kerajaan bahwa gerakan Zionis puas dengan sebagian kecil negara itu. Ia melanjutkan kebijakan taktis dan sukses ini pada tahun 1947 dan memimpin komunitasnya untuk menerima bagian yang lebih besar dari Palestina daripada yang ditawarkan pada tahun 1937, tetapi yang ia masih anggap sebagai tidak mencukupi. Ia memberitahu rekan-rekannya bahwa ia sangat tidak puas dengan peta yang ditawarkan oleh rencana pembagian PBB pada November 1947 dan menjanjikan kepada mereka, seperti yang memang terjadi, bahwa mereka akan memiliki cara, kesempatan, dan rencana untuk mengubah batas-batas ini nanti. Para penggantinya masih berharap untuk menciptakan rumus kemenangannya seperti Ben-Gurion hari ini setelah Israel menyelesaikan pengambil alihan seluruh Palestina pada tahun 1967. Tetapi berbeda dengan Ben-Gurion pada tahun 1937 dan 1947, mereka belum berhasil mendapatkan legitimasi internasional untuk ekspansi wilayah terakhir ini, dan berbeda dengan dia, setidaknya beberapa dari mereka bahkan mencari, lagi-lagi tidak berhasil, legitimasi Palestina untuk tindakan ini. Saya pikir itu adalah karakterisasi yang benar dari apa yang bisa Anda sebut sebagai Zionisme inti keras atau lebih umum Zionisme politik, yang tentu saja Ben-Gurion adalah tokoh utamanya, tetapi Zionisme secara umum lebih luas. Seperti Ahad HM adalah seorang Zionis, tetapi bukan Zionis politik. Kelompok-kelompok yang saya terlibat di dalamnya, dengan jujur, adalah marginal. Seperti Liga Rekonsiliasi Arab Yahudi Kalvariski. Mereka adalah Zionis, tetapi anti-negara. Mereka berbasis kelas dan mendukung kerja sama kelas pekerja Yahudi Arab. Mungkin terdengar aneh hari ini, tetapi itu tidak terjadi dalam konteks tahun 30-an dan 40-an. Yahudi adalah minoritas saat itu. Apakah mungkin ketika Yahudi adalah mayoritas dan berkuasa untuk mengembangkan ide-ide seperti itu? Nah ini lebih kemudian. Sebuah mayoritas dan sebuah negara. Bahkan mereka sangat menentangnya pada saat itu. Jadi konsepnya berubah. Apa yang Anda deskripsikan adalah karakterisasi yang benar dari arus utama Zionisme politik. Secara teknis, gerakan Zionis tidak secara resmi menerima gagasan negara sampai tahun 1942, tetapi itu selalu ada di latar belakang Zionisme politik. Anda hanya tidak bisa mengatakannya. Saya pikir layak untuk memikirkan apa saja pilihan yang ada karena itu mungkin menjadi panduan untuk masa depan.